Di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Gereja Tuhan, gereja Tuhan, Indonesia, Papua. Mantap. Kalau saya bilang orang percaya, semua bilang penuh kuasa. Siapa yang percaya anak-anak Tuhan, roh di dalamnya lebih besar roh yang ada di dunia ini, amin. Kita ada tantangan, kita ada pergumulan, tapi roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Kalau saya bilang orang percaya, semua bilang penuh kuasa. Jangan orang percaya, iya tapi pendeta kita banyak susah, kita banyak masalah pendeta, saya sudah kuat lagi menghadapi. Orang percaya, orang percaya. Kalau saya bilang dosa, semua bilang no. Siapa yang masih mau hidup dalam dosa? Ada bapak-bapak yang punya perempuan lain, tolong angkat tangan. Ada perempuan jadi istri piaraan, tolong lambaikan tangan. Iya dong. Yesus datang bukan buat orang benar, Yesus datang buat orang berdosa. Coba yang punya piaraan maju ke depan, kita mau doa sama-sama. Apa kita bikin malu? Saya percaya yang menghancurkan Papua adalah dosa. Jangan bilang sama saya, oh yang menghancurkan Papua pendeta itu rekayasa politik, itu orang-orang Jawa pendeta yang bikin hancur Papua. Saya mau kasih tahu, orang Jawa lihat orang Papua paling takut. 5 orang Jawa lihat 1 Papua apalagi mabuk. Orang Papua memuji Tuhan aja, orang Jawa gak takut-takut. Apalagi orang Papua so mabuk. Karena, aduh, begini. 34 provinsi dari Sabang sampai Merauke sudah saya jalani untuk kebaktian kebangunan rohani. Dan saya pelajari, ada 2 daerah yang paling rohani. Yang pertama Manado, yang kedua Papua. Manado dan Papua itu yang paling rohani, saudara. Karena hanya di Manado dan di Papua orang mabuk tetap nyanyi lagu rohani. Iya. Ku berbahaya. Masa namanya? Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Ancur begini kita hati. Dia ingat firman lagi, dia balik. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Pigi joden dia. Orang Manado itu paling berdosa sama orang Papua. Aduh minta ampun. Yang kasih, aduh, gubernur sudah kasih perda tidak boleh ada minuman. Yang masuk cap tikus kasihan. Pasti dari Manado, setan-setan Manado itu masuk sini. Aduh minta ampun. Jadi orang Manado kalau ketemu orang Papua harus minta ampun. Karena yang ajar orang Papua sambil main judi nyanyi lagu rohani tetap orang Manado. Yesus dombe-dombe-damai tatena fanai. Lewat. Tapi saya percaya sekarang Papua bermazmur bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih buat gubernur yang ingatkan kita Papua harus kembali kepada Injil. Tanah ini dibangun oleh Injil. Dosa merusak tanah Papua, tetapi Injil memperbaiki tanah Papua dalam kemuliaan Tuhan. Dan saya katakan amin. Kalau saya bilang dosa, semua bilang no. Dosa, dosa, berzina, minum mabuk, judi, pacaran, lakukan hubungan seks sebelum nikah, tayangan-tayangan cabul. Papua kembali ke hidup dalam kemuliaan Tuhan. Saya katakan amin. Kalau saya bilang Yesus, semua bilang haleluya. Yesus, Yesus, dosa, mantap. Sekarang saya undang semua berdiri. Ujian akhir nasional, saudara, ya kan? Nah, ya kan?
awasnya boleh ada yang salah. Pak Gub ada di sini, polisi ada, tentara ada di sini, salah dapat tangkap bawa ke belakang, mau semua, ya kan? Indonesia, Papua, gereja Tuhan, orang percaya, dosa, Yesus, Indonesia, dosa, gereja Tuhan, orang percaya, Papua, 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 dosa, Indonesia, Indonesia, orang percaya, gereja Tuhan, gereja Tuhan, gereja Tuhan, dosa, berzina, korupsi, minum mabuk, judi, Papua, 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 gereja Tuhan, dosa, Papua, Indonesia, dosa, judi, minum mabuk, berzina, selingkuh, pelakor, ganggu laki orang, ganggu bini orang, Yesus, Indonesia, Papua, gereja Tuhan, Yesus, 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 Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tutup mata kita, angkat tangan kita dua-dua. Ya Tuhan, tiada ku Engkaulah yang memberi. Sejahtera penuh, setiap jam ya Tuhan. Engkau ku perlukan, Engkau ku perlukan, kadang-kadang masih berpikir kalau saya punya uang yang cukup, kalau saya punya suami yang baik, mungkin hidup saya yang bahagia. Adik-adik muda, engkau hanya butuh Yesus dalam hidupmu. Kadang-kadang kau berkata, seandainya satu mama, satu papa telah bercerai, mungkin hidup saya bahagia. Pasti, kau hanya butuh Tuhan. Kadang-kadang kau pikir, seandainya aku punya istri yang cerewet rupa dia, seandainya saya punya istri yang mau mengerti saya, mungkin hidup saya lebih bahagia. Seandainya saya dapat pekerjaan yang baik, seandainya karir saya maju, seandainya tidak terjadi COVID, mungkin hidup saya lebih baik. Tapi hari ini saya mau bilang, apapun yang terjadi, selama Yesus beserta dengan kita, kita catat menanggung segala perkara. Kita akan melihat mujizat, kita akan melihat berkah, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Engkau sakit hari ini, engkau berbeban berat hari ini. Waktu kita memuji, meninggikan Tuhan, waktu kita bersyukur bagi Tuhan, kuasa yang anugerahnya terjadi dalam hidup kita. Ini bukan sekedar pujian yang harus kita hafal, tetapi ini pernyataan iman yang kita mau katakan, aduh saya tak mau tahu apapun yang saya hadapi. Saya punya seorang pemabuk, saya punya seorang peminum, tapi saya punya Tuhan yang akan merubah saya. Saya punya Tuhan yang akan memberkati saya. Saya punya Tuhan yang melepaskan satu dosa. Mungkin kau seorang lesbian, mungkin kau seorang homoseks, mungkin saudara suami berkata rumah tangga ku dianggap kehancuran. Satu laki pemabuk pendeta, satu usaha lagi hancur. Saya anak muda yang lakukan hubungan seks sebelum nikah, saya anak muda yang terlibat dengan obat terlarang. Saya butuh Tuhan dalam hidup saya. Ya
pujian ini dan pria berdoa. Setiap wanita aku angkat pujian ini dan setiap pria berdoa. Dengan bangga kami nyatakan di lapangan Mandala Jayapura ini, kami nyatakan dengan bangga, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Haleluya. Dan kami tahu ada masanya kekristenan dalam tekanan, ada masanya kekristenan dalam masa-masa yang sukar, gereja dipersulit, pelayanan dipersulit, tapi harinya akan tiba, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus itu Tuhan. Haleluya. Kami bangga jadi orang Papua yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kami tahu tanah ini dibangun dengan Injil, tanah ini dibangun dengan air mata para misionaris, bahkan tanah ini dibangun oleh darah para pelayan-pelayan Tuhan. Dan kami percaya Injil akan kembali mengubahkan tanah Papua, Injil akan kembali mengangkat tanah Papua. Dan selama tanah Papua meninggikan Yesus, tanah ini penuh berkat, tanah ini penuh mujizat, tanah ini penuh kedamaian, tanah ini penuh kemuliaan. Karena itu kami orang Papua, kami yang dipercaya Tuhan mengelola tanah ini, baik rakyat maupun pejabat, maupun polisi, maupun tentara-tentaranya, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, bermazmur bagi Yesus, karena kami tahu hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan persoalan di tanah ini.
Kami butuh Tuhan untuk persoalan COVID-19. Kami butuh Tuhan untuk persoalan-persoalan politik di bangsa ini. Kami juga perlu Tuhan untuk menghadapi pilkada serentak bulan Desember, sehingga tanah Papua tetap damai, tanah Papua tetap meninggikan Kristus, tanah Papua tetap tanah yang luar biasa dalam kemuliaan Tuhan. Karena itu Bapa, berbicara buat masing-masing kami. Kami tidak mau jadi orang Papua yang berselingkuh. Kami tidak mau jadi orang Papua yang menyebut nama Yesus tetapi berzina. Kami tidak mau menyebut nama Yesus tapi korupsi. Kami tidak mau menyebut nama Yesus tetapi minum mabuk dan judi. Kami tidak mau menyebut nama Yesus tapi hidup kami menjadi batu sandungan buat banyak orang. Kami mau di tanah ini nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Siapapun kami, pejabatkah kami, rakyat biasakah kami, pengusahakah kami, para hamba Tuhankah kami, polisikah kami, tenterakah kami, anggota dewankah kami hanya anak-anak Tuhan Yesus yang diselamatkan karena anugerah. Kami tidak mau bikin malu nama Yesus, kami tidak mau jadi batu sandungan, kami tidak mau nama Yesus dipermalukan karena kami. Karena itu Yesus, kami datang apa adanya dengan kelemahan kekurangan kami. Dan pada saat yang bersamaan, kami juga datang memohon anugerah Tuhan. Kami datang bawa masalah kami, persoalan kami. Dan kami tahu dengan iman di dalam Yesus kami lebih daripada orang-orang benar. Berbicaralah buat masing-masing kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga siang hari ini bukan sekedar Papua bermasmur biasa yang kami ikuti dengan sorak-sorai, tetapi saat ini saat berkat, saat ini saat mujizat, saat ini saat lawatan Allah. Dan kami dapat berkata seperti Yakub katakan, ini bukan hanya lapangan stadion Mandala Jayapura, tetapi ini adalah pintu gerbang surga, di mana kami melihat malaikat Allah turun naik menyatakan kemuliaan Tuhan dan melakukan perkara-perkara dahsyat buat tanah Papua. Tolong bangsa ini, sehingga tidak ada lagi perang suku, tidak ada lagi persaingan, tidak ada lagi perpecahan. Tolong tanah ini, tidak ada lagi darah yang tertumpah, tidak ada lagi peluru yang melesat, tidak ada lagi kekerasan, tapi yang ada kemuliaan Tuhan. Papua hanya bisa diselesaikan dengan kasih Kristus. Papua hanya bisa diselesaikan dengan kasih Kristus. Karena itu yang Kristus, biarkan darahmu tercurah kembali atas tanah ini, sehingga tidak perlu darah lain yang tertumpah kecuali darah Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berbicara buat masing-masing kami, sebab kami siap untuk mendengarkan. yang di dalam nama Yesus kami berdoa sama-sama, kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Silakan dulu. Tadi saya dengar ketua panitia lagi terima telepon, dan teleponnya bilang Satgas kasih tahu bahwa kebaktian ini harus
harus selesai sebelum jam 12 malam, saudara. Jadi saya tidak bisa buat panjang-panjang, saudara. Kalau boleh sampai jam 2 pagi, kita turun semua menyanyikan kembali ini. Saya hari ini sangat diberkati oleh Pak Gub. Pak Gub bilang begini, saya bicara masih belum bisa bagus, tapi bicaranya saya jelaskan, saudara. Haleluya ya. Dan waktu Pak Gub bicara tentang Papua bermakmur, kita bakar. Sama sekali kalau Pak Gub tidak bilang bahwa ada masalah yang bicara, kita semua tahu, betul? Aduh, Pak Gub sampai saya bilang, Pak Gub mau jadi pendeta apa? Karena kalau Pak Gub jadi pendeta bisa, saya jadi gubernur tidak bisa. Luar biasa, saya bersyukur punya gubernur yang luar biasa berbicara tentang Tuhan. Bayangkan Pak Gub cerita sama saya, beliau bikin peraturan semua orang Papua jam 12 siang harus berdoa. Setuju? Jadi yang biasa tampilin ini tidak boleh tampilin ini lagi, mesti bertobat. Amin. Yang biasa minum Coca-Cola di teh botol, saudara, ya kan? Mulai hari ini Papua bermakmur, hanya Yesus yang dipermuliakan. Haleluya. Kita minta berdiri. Jam 12 ya. Kok enak duduk sama begini dengan rekor. Bukan kita sama-sama. Hari ini saya mau bicara tentang waktu Tuhan bagi Papua. Saya percaya ini waktu Tuhan bagi Papua. Siapa yang percaya? Sama-sama bilang ini waktu Tuhan buat Papua. Sama-sama bilang ini waktu Tuhan buat Papua. Sama-sama bilang kalau bukan sekarang kapan lagi? Bapak, kalau bukan sekarang kau mau bertobat, mau kapan lagi? Ibu, kalau bukan sekarang kau mau berhenti cerewet, kapan lagi? Kau mau tunggu sampai suamimu lari ke apa? Adik-adik muda, kalau mau terus berzina, tidak mau berhenti sekarang juga, ini waktunya untuk berhenti. Kalau sekarang kau mau berhenti, mau tunggu sampai dapat AIDS ke apa? Sama-sama bilang ini waktu Tuhan. Adik-adik muda yang pacaran dengan orang tidak seiman, ini waktu Tuhan untuk kasih putus. Pegang kopo handphone, ketik nomor teleponnya, bilang putus. Kalau dia tanya kenapa, bilang sampai di sini kisah kita, jangan kau tangisi keadaan. Karena kita sudah berbeda. Hei, kalau kau tidak mau putus sekarang kapan? Sampai kau ubah nama Timotius menjadi Ahmad ke apa?
Ini waktu Tuhan untuk berhenti korupsi. Nah, ini yang tepuk tangan pasti tidak pejabat. Karena dia tepuk tangan sama dia bukan pejabat, dia pejabat. Loh, saya sayang sama tanah Papua. Saya menangis kalau tiba-tiba ada pejabat Papua harus pakai baju oranye. Kita sedih. Setuju? Minta maaf. Saya bukan pendeta yang datang untuk menyenangkan hati orang. Saya pendeta yang datang karena cinta buat tanah Papua, dan saya harus bilang sama saudara, ini waktu Tuhan untuk bertobat. Pejabat-pejabat yang korupsi, ini waktu Tuhan untuk berhenti. Masih ada kemurahan bagimu. Jangan tunggu sampai pakai baju oranye dulu. Lalu muncul di TV, mulai TV One, Metro TV, sampai TV lainnya. Sama-sama bilang ini waktu Tuhan. Bapak, ini waktu Tuhan untuk kau kembali menyayangi istrimu. Tatap dia dan bilang, sayang, mungkin kau bukan yang paling cantik di muka bumi, tapi kau yang paling berarti bagi hidupku dan masa depan. Mama, kalau Pace kamu begitu jangan pingsan, mama keluarkan. Pace tak pernah. Dia kesenangan lebih bahaya daripada COVID. COVID saya cuma sesak, ini saya sampai jatuh. Anak-anak muda, ini waktu Tuhan untuk kembali hidup dalam kebenaran. Ini waktu Tuhan untuk buang alkoholmu. Ini waktu Tuhan untuk buang hal-hal yang tidak beres. Ini waktu Tuhan untuk berkata, saya akan mau hidup dalam kebencian, saya akan mau hidup dalam dendam, saya akan mau hidup dalam kepalsuan, saya akan mau hidup dalam kemunafikan, saya akan mau hidup dalam kekecewaan. Saya tahu satu Tuhan yang luar biasa, satu Tuhan yang dasar, satu Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Berjalan bersama Dia, aku lebih daripada orang-orang yang menang. Yang setuju sama saya katakan waktu Tuhan. Sama-sama bilang sama saya waktu Tuhan. Sama-sama bilang sama saya waktu Tuhan. Buka Alkitab sama-sama. 2 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai 4. 2 Samuel 22 ayat 1 sampai 4. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan. Sama-sama bilang sama saya pada waktu Tuhan. Sama-sama bilang pada waktu Tuhan. Sama-sama bilang pada waktu Tuhan. Pada waktu Tuhan dalam melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul dengan baik. Saudaraku, betul kita tidak punya musuh yang bernama Saul. Betul kita tidak punya musuh yang bernama Filistin. Betul kita tidak punya musuh yang menyerang Israel. Tapi yang saya mau ingatkan buat saudara, Alkitab saya berkata, lawanmu si iblis sama seperti singa yang berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Musuh kita bisa bernama kepahitan, musuh kita bisa bernama kekecewaan, musuh kita bisa bernama kemalasan, musuh kita bisa bernama kesenangan dan kenikmatan daging. Dan hal yang sama yang mencengkram Daud pada waktu itu, musuh yang sama yang dikendalikan oleh roh kejahatan dan kegelapan akan coba mencengkram anak-anak Tuhan, sehingga Papua hidup dalam belenggu, sehingga Papua hidup dalam tekanan, sehingga orang-orang Papua mengalami penderitaan. Tapi hari ini saya mau ingatkan, seperti Tuhan melepaskan Daud pada waktu Tuhan, saya percaya ini waktu Tuhan untuk melepaskan orang-orang Papua dalam kemuliaan Tuhan. Saya lupa di Papua. Saya melihat warga kerajaan surga.
Iya. Iya. Amin. Sama-sama bilang waktu Tuhan untuk melepaskan saya. Saya nggak mau tahu iblis membelenggu saudara dengan apa. Mungkin iblis mencengkeram saudara dengan penyakit. Mungkin iblis mencengkeram saudara dengan ketakutan. Mungkin iblis mencengkeram saudara dengan kekhawatiran. Mungkin iblis mencengkeram saudara dengan hubungan yang tidak sehat antara anak dan menantu. Hubungan yang tidak sehat antara suami dan istri. Iblis mencengkeram saudara dengan keberadaan saudara sebagai anak yang dilahirkan dari keluarga yang broken home, sehingga ada pemberontakan, kepahitan terhadap ayah saudara, terhadap ibu saudara, terhadap keluarga saudara. Tapi hari ini saya datang untuk memberitahu buat saudara bahwa Tuhan yang sama bisa melepaskan Daud dari cengkeraman musuh. Tuhan yang sama melalui Yesus Kristus Tuhan melepaskan saya. Sama-sama bilang saya dilepaskan. Sama-sama bilang sama saya tidak mau dicengkeram apapun. Saudara harus bayangkan, terakhir saya KKR 6 bulan yang lalu. Bayangkan energi dan bahan khotbah selama 6 bulan saya simpan, saya tumpahin semua sekali. Jadi sekitar jam 12:05 saya akan selesai. Jadi saat COVID minta maaf. Saya 6 bulan simpan khotbah saya. Mitra khotbah, KKR seperti saya simpan semua energi semua. Bayangkan selama ini saya cuma khotbah di depan kamera, kasihan. Lupa orang bodoh. Seperti di dunia sudah ada orang, tapi akhirnya saya jumpai ribuan orang yang penuh kemuliaan Tuhan. Oh Yesus. Rasanya kalau saya boleh saya mau foto sampai jam 5 pagi. Asal jangan lupa siapkan bobos di sini. Supaya ini saya Tuhan. Dia berkata, ya Tuhan bukti batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Sama-sama bilang sama saya, Engkau menyelamatkan aku. Sama-sama bilang, Yesus menyelamatkan aku. Sama-sama bilang, Yesus menyelamatkan aku. Yesus melepaskan aku. Yesus membebaskan aku. Yesus mengangkat aku. Yesus memberkati aku. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayat 4. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuh. Dalam hidup ini saya pelajari, saya catat di sini untuk segala sesuatu ada waktunya. Kalau saya bilang untuk segala sesuatu, setiap sudah bilang ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu. Saudara-saudara yang menatap saya dan berkata, hari-hari ini pendeta, waktu saya sepertinya untuk menangis. Saya menyebut memang ada waktu untuk menangis. Saudara menatap saya dan berkata, rumah tangga saya sedang menghadapi badai. Saya ingin mengingatkan bahwa saudara memang ada waktunya kita menghadapi badai. Saudara menatap saya dan berkata, pendeta, saya sedang jatuh dalam dosa. Saya ingin mengingatkan bahwa ada waktunya kesannya kita jatuh dalam dosa. Dan pada saat yang bersamaan saya mengingatkan ada waktunya kita tegak berdiri. Ada waktunya kita rebut kemenangan. Ada waktunya kita berjalan dalam kemuliaan. Ada waktunya kita melihat anugerah, berkat, mujizat dan kuasa Allah dicurahkan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bangsa Israel, saya menyebutnya bangsa umat Allah, bangsa pilihan. Ada waktunya dijajah di Mesir, ada waktunya berjalan di padang belantara,
berlimpah susu dan madu. Saya setuju sama saya. Ada waktunya bangsa umat Allah dijajah di Mesir. Ada waktunya bangsa umat Allah berjalan di padang belantara. Ada waktunya bangsa umat Allah harus berhadapan dengan laut yang beraung. Ada waktunya bangsa umat Allah harus berhadapan dengan sungai Yordan. Tapi ada waktunya buat bangsa umat Allah berdiri di negeri yang berlimpah susu dan madunya, merebut segala janji Tuhan yang luar biasa. Setuju, katakan amin. Siapa yang percaya tanah Papua tanah yang berlimpah susu dan madu? Sama-sama bilang tanah ini tanah kaya. Yang bikin kita susah bukan tanahnya. Bilang sama sebelah-sebelah, kau sendiri yang bikin susah dari kau. Siapa yang setuju sama saya bahwa Papua tanah yang sangat diberkati Tuhan? Persoalan Papua bukan tanahnya. Kau jangan marah sama saya. Persoalan tanah Papua persoalan dengan orangnya. Ibu, Mace, 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 kau laki baik atau bikin persoalan? Yang bilang baik pasti ada laki di sebelah. Terada pilihan, pendeta, terada pilihan. Pasti di sebelah. Saya salah ngomong. Oh, 2 proyek mau pisah. Satu di mata, satu di bibir. Oh, itu Mace cerewet sekali. Mace selalu bilang. Pace bilang tenang. Ada 2 proyek mau pisah. 2 minggu kemudian dia bilang apa? Pace ini selalu cuma bilang mau pisah. Proyek apa? Satu ngadap ke mata, satu lagi ngadap ke bibir mau pisah. Pace awas kalau begitu. Mesti bertobat kembali ke jalan lurus. Mace, kau suami dahsyat kan? Ada dia yang bikin persoalan. Pace, kau Mace mantap kan? Ada kau Mace yang bikin gara-gara. Bapak istri sebelah. Istri tadi sebelah, tapi dia pasti tahu lewat WhatsApp. Tadi saya percaya banyak macam-macam Papua biasa. Persoalan tanah ini bukan di tanah. Bilang sama sebelah-sebelah, kok. Tapi saya percaya ini waktu Tuhan, waktu kepemulihan, waktu kedahsyatan, waktu Tuhan merubah kita. Sama-sama bilang saya pulang pasti berubah. Sama-sama bilang saya pulang pasti berubah. Saya mau bilang sama saudara, untuk ada KKR ini, KKR yang cukup mendadak undangannya buat saudara. Ini tidak cukup 100 juta, 200 juta, saudara. Ini tidak cukup 1, 2, 3, 4, 5 orang, 6 orang kerja. Saya percaya orang-orang yang bekerja dengan air mata dari pagi ketemu malam, malam ketemu pagi, saudara, untuk mempersiapkan KKR ini hanya dengan satu hal, supaya Papua mengalami pemulihan, Papua mengalami kedahsyatan, Papua kembali bermakmur, dan orang-orang yang melihat kemuliaan Tuhan. Kalau hari ini Pak Gubernur boleh kita tanyakan beberapa pertanyaan, dan kalau saya boleh bertanya dan berkata, Pak Bu, apa yang mendasari Pak Bu mengadakan KKR seperti ini yang memang tidak mudah untuk mengadakannya? Saya percaya Pak Bu akan berkata, doa saya agar tanah ini dipulihkan, agar orang-orang ini berkati, agar anak-anak muda yang dahsyat, agar rumah tangga yang dapat berkata, keluargaku adalah surgaku, rumahku adalah istanaku. Berkat Tuhan di tanah Papua yang tujuh, katakan amin. Untuk segala sesuatu,
Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya kita menghadapi badai, ada masanya kita menghadapi peperangan rohani, tapi ada masanya kita berdiri di negeri yang berlimpah susu dan madunya. Kita melihat berkat Tuhan di keluarga kita, kita melihat pemulihan Tuhan dalam hidup kita. Apa saja yang kita perbuat dibuatnya berhasil. Beri tepuk tangan yang baik. Nah, saya belajar bagaimana supaya kita mendapatkan waktu Tuhan yang baik. Yang pertama, ketika kita sadar bahwa hidup ini harus berakal sehat. Sama-sama bilang hidup harus berakal sehat. Kalau hari-hari hidup kita mabuk, hari-hari hidup kita malas, hari-hari hidup kita tidak mau ke gereja, hari-hari hidup kita maki orang, benci orang, hidup dalam kebencian, kepahitan, lalu mati mau masuk surga. Kau pikir kau orang dalam kenapa? Hidup harus berpikir sehat. Ibu, mati. Kalau kau perempuan yang cerewet, jangankan suami, pohon pisang depan rumah cuma mati. Mati tertawa, bukan tertawa, mati bertobat. Pak Cik, kau kan imam yang kudus dalam keluarga. Kalau imam yang kudus memabuk, imam yang kudus maki-maki, sebentar berkata, aku terlalu otak. Sang istri berkata, hanya laki-laki tolol yang mau kawin sama perempuan terlalu otak. Pakcik, mari kita berpikir dengan akal sehat. Bukankah kita imam yang kudus dalam keluarga? Kalau imamnya saja busuk, kalau imamnya saja pemabuk, mau dibawa kemana seluruh keluarga itu? Itu bukan imam, itu kepala geng motor. Siapa bapak-bapak yang sudah punya istri? Tolong angkat tangan. Semua bapak-bapak yang punya istri, tolong angkat tangan. Coba, ada bapak-bapak yang begini. Siapa istri? Istri tidak ya. Semua bapak-bapak yang sudah menikah, tolong angkat tangan. Sama-sama bilang, saya imam yang kudus dalam keluarga. Bapak jangan dijangan sedikit kan? Ada bapak yang mau saya imam kudus dalam keluarga. Ada amin. Pak boleh lebih jantan sedikit Pak? Semua laki-laki yang sudah menikah kata sama-sama bilang, saya imam yang kudus dalam keluarga. Sekali lagi, saya imam yang kudus dalam keluarga. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kalau kau hamba Tuhan, tapi saling menyerang gereja satu dengan gereja lain, hanya karena caranya berbeda. Yang satu pakai tangan, yang satu tidak pakai tangan, satu tepuk tangan, yang tidak pakai tangan. Aku juga tepuk tangan. Burung merpati siapa yang lepas? Mari gunakan akal sehat. Kalau gereja satu menyerang gereja lain, gereja satu menyerang gereja lain, saya khawatir. Iblis di neraka hari-hari sedang ngopi. Nah kita ini. Kenapa kau ngopi di neraka? Saya tahu Iblis bilang, saya tidak ada kerjaan. Kerjaan saya sedang diambil sama pendeta-pendeta. Karena kerjaan saya biasanya menyerang gereja. Sekarang bukan saya lagi yang ambil tugas itu. Sesama pendeta saling menyerang gereja satu dengan gereja lain. Papua harus kembali pada satu kesatuan gereja Tuhan. Saya kalau tahu saya berasal dari gereja mana, tapi waktu kita bergandengan tangan, pasti kemuliaan Tuhan akan turun di atas tanah Papua yang saya katakan amin.
Saya mencintai semua hamba-hamba Tuhan. Saya mencintai semua pendeta-pendeta. Saya mencintai semua guru-guru Injil dari gereja manapun sudah berasal. Tapi yang saya mau ingatkan, sudah bukan waktunya gereja satu menyerang gereja lain. Ini waktunya gereja Tuhan bersatu menghadapi serangan-serangan kegelapan, menghadapi serangan-serangan kuasa jahat, menghadapi serangan-serangan permainan-permainan licik setan untuk membawa kembali Papua dalam kemuliaan Tuhan. Pendeta-pendetanya ribut nyerang gereja lain. Kapan waktu untuk pikirkan kemajuan tanah Papua? Amin. Saudara, kita harus berpikiran sehat. Kalau kita yang malas, jangan salahkan situasi kalau saya tidak dapat apa-apa. Saya percaya waktu Kristus menyelamatkan kita, kita diubahkan menjadi pikiran sehat. Adik-adik muda, kalau kau pacaran, lakukan hubungan seks sebelum nikah. Sampai nama kau bodoh, kau tak berpikir sehat. Cewek-cewek tanah Papua, jangan kau jual diri murah. Kau anak Tuhan Yesus dibeli dengan harga yang mahal. Saya cinta wanita-wanita di tanah Papua ini karena bisa ingatkan saudara. Jangan kau jual diri murah. Dan laki-laki, jangan kau jadi laki-laki jahanam. Pacaran, bikin janji ini, raba-raba. Kau di gereja nyanyi luar biasa. Tapi kalau pacaran, ratakan tanah berdua, gunakan tanah berdua. Ceweknya bukan salah malah jangan. Bekerja di ladangnya saya. Cewek-cewek Papua, kau sudah ditebus oleh darah Yesus. Kau adalah orang-orang mahal bagi kerajaan surga. Cewek-cewek Papua harus tegas. Jangan dipermainkan laki-laki. Laki-laki boleh raba-raba, kau pegang level esa, kau esa jidat, pegang level jidat, tolak dalam nama Yesus, roh berjidat, keluar. Apa kau tepuk tangan? Jangan kau cuma tepuk tangan, kerjain itu. Saya kamu dengar ada wanita Papua hamil sebelum nikah. Saya telah mendengar anak-anak perempuan Papua mau ditidurin oleh laki-laki, belajar punya akal sehat. Saya anak Tuhan Yesus, saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Dari masa muda saya mau hidup suci buat Yesus. Saya ngerti khotbah-khotbah seperti ini, khotbah-khotbah yang tidak populer. Orang berkata, kita gini berkhotbah cuma tapi saya sayang tanah ini. Saya tak mau anak-anak muda hancur karena tidak berpikiran sehat. Nyanyi di gereja rumah malaikat kurang sayang. Tapi kalau pacaran, astaga, dia zaman segenap hidupku. Wanitanya, aku berserah. Semua anak muda angkat tangan. Semua anak muda angkat tangan. Pak, sudah menikah Pak? Turun tangan Pak. Udah bapak-bapak sudah menikah. Dia serta apa sih sebenarnya? Semua anak muda yang belum menikah angkat tangan. Sama-sama bilang, saya orang muda di tanah Papua. Berjanji di hadapan Tuhan mau hidup suci, meninggalkan semua bentuk perzinahan, meninggalkan semua bentuk obat terlarang, meninggalkan semua bentuk alkohol,
Kamu mau hidup menyenangkan Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah. Kapan waktu Tuhan yang indah dapat terjadi dalam hidup kita ketika kita mulai berpikir sehat. Dan saya percaya iman membuat orang berpikir sehat. Dosa membuat orang berpikir hanya kenikmatan, kesenangan, keuntungan. Tetapi iman akan berkata, kalau saya tidak pilih ke kiri maupun pilih ke kanan, hidup saya diberkati. Saya tidak akan turun, tapi saya akan naik. Saya tidak akan menjadi ekor, saya menjadi kepala. Meskipun 1000 rebah di sisi kiriku, 10.000 rebah menimpa aku, itu tidak akan menimpa aku. Karena orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya akan ditambahkan dalam hidupnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kalau tangan-tangan sudah tidak ada, sama-sama bilang sama saya harus berpikiran sehat. Yang kedua, bagaimana kita mendapatkan waktu Tuhan yang baik? Ketika kita sadar bahwa hidup harus berhati bersih. Alkitab saya bilang, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Alkitab saya bilang, bukan apa yang dilihat manusia, dilihat Tuhan melihat. Kalau tangan kanan sudah tidak ada, sama-sama bilang sama saya, di hati saya telah boleh diri. Sama-sama bilang, di hati saya tidak boleh ada benci. Saudara, saya percaya orang Papua adalah orang yang luar biasa. Saya ulangi sekali lagi, saya percaya orang Papua adalah orang yang luar biasa. Tapi kadang-kadang saya nggak tahu minta maaf, saya nggak tahu setan apa yang merasuk diri kita sampai kita jadi orang yang suka diri. Kadang-kadang yang menjatuhkan orang Papua adalah orang Papua sendiri. Gak boleh lihat orang Papua satu maju langsung sakit. Alkitab saya ajar, menangislah bersama orang menangis, tertawalah bersama orang tertawa. Tapi kadang-kadang minta maaf. Orang Papua tersuka melihat orang Papua lainnya bahagia. Persaingan di pilkada, persaingan di pemilihan, kedudukan jabatan apapun. Itu yang seringkali dimanfaatkan untuk mengadu domba sesama orang Papua. Saya mau ingatkan buat saudara, kalau kau melihat orang Papua lain berhasil, pegang tangan dengan selamat, kamu bebas. Sesama orang Papua jangan saling menjatuhkan. Sesama orang Papua harus saling membangun, saling menguatkan, saling menopang, sehingga sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Kadang-kadang kita jadi orang yang munafik yang ditambah. Kalau ketemu orang, shalom, haleluya, wah. Tapi di belakangnya, saya suka kenal, suka dia, main perempuan, dia main laki sekali. Taruh tangan kanan di dada, sama-sama bilang, Tuhan tolong supaya hati saya tetap bersih. Jangan sampai kita masuk gereja memuji menyembah Tuhan, tetapi di luar kita jatuhin orang, di luar kita buat hal yang tidak beres. Itu yang saya beri nama hatimu busuk. Orang-orang Farisi beribadah. Oh, jangan salah, orang-orang Farisi berpuasa 2 kali seminggu, membayar perpuluhan, melakukan ibadah, melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Tetapi Yesus berkata, kamu seperti kuburan, luar kamu terlabur putih bersih, dalam kamu penuh dengan tulang-tulang yang busuk. Kepada Yesaya Tuhan berkata apa? Engkau berhenti dengan perayaan-perayaanmu, karena semuanya memuakkan aku, karena mereka memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya menjauh daripadaku. Tuhan pasti bisa menyembuhkan kita, Tuhan bisa pasti memulihkan kita, Tuhan bisa pasti mengerjakan mujizat buat kita, Tuhan pasti bisa mengangkat
Tuhan mau hati kita berbalik kepada Tuhan, hati kita lurus di hadapan Tuhan, hati kita bersih di hadapan Tuhan, hati kita menyenangkan hati Tuhan, maka apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Saya mau bilang, meskipun nyanyian kita hebat, meskipun nyanyian kita luar biasa, ibadah kita dahsyat, tapi kalau hati kita busuk, kita dimuntahkan oleh Tuhan. Sama-sama bilang, hati saya harus bersih. Siapa yang ingin pulang ke sini dengan hati bersih? Ada banyak orang hatinya penuh dengan kebusukan, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan keratusan. Sehingga orang yang hatinya busuk, hidupnya susah bersyukur. Apa yang terjadi? Dia mengeluh. Dia mengeluh tentang istrinya, dia mengeluh tentang suaminya, dia mengeluh tentang keadaannya, dia mengeluh tentang situasinya. Papua, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. We are not living in it yet. Kita belum tiba di sorga. Kita masih menghadapi tantangan, kita masih menghadapi pergumulan, kita masih menghadapi masa-masa yang sukar. Tetapi dengan hati yang bersih, dengan hati yang beriman, dengan hati yang bertuju kepada Tuhan, kita tahu bahwa tidak pernah Tuhan mengecewakan orang yang berharap kepada yang sungguh. Katakan amin. Amin. Yang ketiga, hari ini ada 29 klub. Iya. Baru 2 tuh. Yang ketiga, ada 29. Tadinya saya pikir saya mau berhenti karena haus, tapi dapat minum. Jadi cari yang 12 Satgas bilang tidak boleh lewat jam 12. Ketua panitia dekat. Ketua panitia bilang rasanya pendeta itu lebih kuping mesti didoakan. Bagaimana mendapatkan waktu Tuhan yang baik ketika kita sadar bahwa hidup ini harus beriman sungguh-sungguh. Sama-sama bilang saya harus beriman. Rajin kerja itu baik, punya strategi yang hebat itu baik, tapi orang benar hidup oleh iman. Jangan pernah bilang saran susah, jangan pernah bilang saran kampung, jangan pernah bilang saran lembah. Selalu katakan saya anak raja. Kalau Jawa bisa, Kalimantan bisa, Amerika bisa, Eropa bisa, Australia bisa, Papua bisa. Papua bisa, Papua bisa, Papua bisa. Sama-sama bilang Papua bisa. Kalau orang Israel bisa, orang Papua bisa. Kalau orang Amerika bisa, orang Papua bisa. Kalau orang Jawa bisa, orang Papua bisa. Kalau orang Manado bisa, orang Toraja bisa, Papua bisa. Jangan kau kasih nasihat sama aku. Kita orang miskin, kita orang susah, kamu sampai aku. Bilang sama dia, nah, kita boleh orang susah, tapi kita punya Bapa di surga yang akan menyediakan yang terbaik. Ada orang-orang hebat dari luar negeri. Orang-orang itu bernama misionaris. Dia injak tanah Papua. Pertanyaan saya, siapa yang bawa mereka? Saya percaya Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus bawa mereka? Karena Tuhan Yesus sayang orang-orang Papua. Dan saya percaya kalau Amerika bisa, Papua bisa. Kalau Israel bisa, Papua bisa. Kalau Eropa bisa, Papua bisa. Kalau Belanda bisa, Papua bisa. Sama-sama bilang saya punya iman. Orang-orang hebat bukan orang-orang yang tidak punya kekurangan. Saya boleh bilang sama saya, tapi kita di tanah Papua ini pendeta ada banyak kekurangan. Aduh, pendeta kadang-kadang pejabat-pejabat di tanah Papua juga tidak mikirkan nasib tanah Papua. Dia hanya pikirkan dirinya sendiri pendeta. Sehingga banyak pejabat-pejabat dia kaya sendiri pendeta. Kita masih ada susah. Kita masih ada pendeta. Tapi izinkan saya mengingatkan buat saudara, selama kau berjalan dengan iman, iman membuat kita tidak peduli dengan menyalahkan orang lain. Iman membuat kita yakin jika Allah di pihak kita, tidak ada yang melawan kita.
Wanita pendarahan itu bilang, asalku jamah jubah aku sembuh. Dia nggak mau tahu orang ngomong apa, orang ini. Dia cuma percaya, oh Tuhan pasti tolong. Oh saudaraku, seorang buta yang bernama Bartimius, anak Timeus yang duduk di pinggir jalan di Yeriko, ketika dia dengar Yesus lewat, betul dia tidak bisa lihat, betul dia tidak bisa mengetahui keadaan di sekitarnya. Tetapi Alkitab saya berkata, dia berteriak, Jesus son of David, have mercy on me. Orang banyak suruh dia nggak peduli. Dia berteriak lebih keras lagi, Jesus son of David, have mercy on me. Orang banyak suruh dia diam. Dia tidak mau tahu, dia tidak mau tahu apapun di sekitarnya. Setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Ada masanya bangsa umat Allah dijajah di Mesir. Ada masanya mereka harus berhadapan dengan lautan berlaut. Ada masanya mereka harus berjalan susah di padang belantara. Ada masanya mereka harus melalui sungai Yordan, tapi ada masanya mereka ada di tanah perjanjian. Ada masanya kita menghadapi badai. Ada masanya kita melewati lembah air mata. Ada masanya kita kadang-kadang bertanya, betulkah Tuhan Allah yang hidup yang menyampaikan? Kenapa aku harus menghadapi badai seperti ini? Kenapa aku harus melewati situasi seperti ini? Tapi ada waktunya Tuhan berkata, ini waktu bagi kamu untuk melihat kemuliaan dinyatakan. Jadi doamu tangan kanan dan kiri. Tanah ini tidak bermasalah. Tanah ini penuh berkat, tanah ini penuh mujizat, tanah ini penuh kemuliaan Tuhan. Tapi sekali lagi saya minta maaf. Kadang-kadang kita yang bermasalah. Kita suami yang kasar, kita suami yang kepala batu. Kita tidak bisa menjadi iman yang kudus dalam keluarga. Kita menjadi preman yang menakutkan buat istri dan anak kita. Pak, jika itu doamu bertobat, katakan ini waktunya untuk aku bertobat. Ibu, kadang-kadang aku terlalu cerewet, ibu. Betul, saya ngerti tujuanmu baik, tapi cerewetmu itu gak tahan. Kau selalu menuntut, kau selalu mau menang sendiri, kau egois. Jika di doamu tangan kananmu di dada. Tanah ini tanah yang baik. Tapi kita harus berakal sehat. Kalau gereja satu menyerang gereja lain, hamba Tuhan satu menyerang hamba Tuhan lain, Papua tidak bersatu saling iri, punya hati yang busuk, punya hati yang egois, punya hati yang mementingkan diri sendiri untuk berkompetisi dengan siapapun. Saya beri nama bodoh. Kita dipermainkan oleh keadaan dan situasi. Jaga hatimu. Hatimu jangan sampai rakus. Hatimu jangan sampai serakah. Kalau kau menjadi pejabat di tanah ini, semua adalah anugerah Tuhan. Jangan sampai kau jadi pejabat yang rakus. Jangan sampai kau jadi pejabat yang mementingkan diri sendiri. Tapi kalau kau jadi pejabat, aku harus jadi pahlawan iman buat tanah ini. Jangan sampai ada orang asing sebagai misionaris mati di tanah ini karena Injil. Tapi ada orang asli tanah ini merampas harta sebanyak-banyaknya demi kekayaan kepentingan sendiri. Saya beri nama bodoh dan munafik. Ini waktunya untuk kau berkata, tanah ini butuh pahlawan. Tanah ini bukan butuh pengkhianat jahanam yang merusak dan mengadu domba tanah ini sendiri. Jika doamu tangan kananmu di dada. Saya percaya tanah ini tanah yang baik. Orang-orang yang dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Jika doamu tangan kananmu di dada. Iblis mau merusak hati kita.
menjadikan kita orang-orang yang nekat dan menghalalkan segala cara. Tapi hari kita berkata, Tuhan, aku masih punya Tuhan. Kalau aku dipercaya Tuhan sebagai polisi, aku harus jadi polisi yang baik. Kalau aku dipercaya menjadi tentara, aku harus menjadi tentara yang baik. Kalau aku dipercaya sebagai pejabat, aku harus menjadi pejabat yang baik. Kalau aku dipercaya sebagai pendeta, pelayan Tuhan, aku mau jadi pendeta hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang baik. Kalau aku masih muda, aku mau jadi orang muda yang berjiwa pahlawan. Karena potensi tanah ini potensi yang luar biasa. Kalau Papua bersatu, kalau Papua melibatkan Tuhan, kalau Papua mengandalkan Tuhan, saya percaya kalau Amerika, Israel, Eropa, Australia bisa, Papua juga bisa. Saya juga bisa. Setiap pagi bangun bilang saya masih punya Tuhan. Saya juga bisa. Jadi doamu tentang anak-anak. Suami, jangan berlaku kasar kepada istri. Tunduk pada suami. Ini waktu Tuhan untuk berhenti berzina. Ini waktu Tuhan untuk berhenti jadi pelakor. Ini waktu Tuhan untuk berhenti minum mabuk dan judi. Ini waktu Tuhan untuk berhenti dari iri. Ini waktu Tuhan untuk menjauhkan diri dari Tuhan. Tapi ini waktu Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. Jangan mau kita tertipu untuk menjauhkan diri dari Tuhan. Ini bukan waktu untuk menjauhkan diri dari Tuhan. Ini waktu untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Jadi doamu tangan kanan berbicara. Ini waktu untuk membangun dan memulihkan tanah Papua. Ini waktu untuk bergandengan tangan bersatu demi Injil Kristus buat tanah ini. Jadi doamu tangan kanan berbicara. Setiap sudah didoakan tangan kanan berbicara. Boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi dan saya berdoa, Bapa dalam nama Yesus. Tangan anak-anakmu di tanah berkat, di tanah Injil, di tanah kemuliaan ini terangkat di hadapan Tuhan. Dan apa berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus menjamah satu persatu. Lawan. Urapi dengan urapan yang baik. Kami tahu ini waktu Tuhan, 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 ini waktu Tuhan. Waktu Tuhan untuk Papua dipulihkan, waktu Tuhan untuk Papua bangkit. Ini waktu Tuhan untuk Papua melihat kemuliaan Tuhan. Ini waktu Tuhan untuk Papua bersatu. Ini waktu Tuhan untuk Papua kuat. Ini waktu Tuhan untuk Papua jadi saksi Tuhan. Ini waktu Tuhan untuk Papua dipulihkan Tuhan dengan kerahsiaan kuasa Tuhan. Segala dukun-dukun, segala kuasa-kuasa kegelapan, segala kutuk-kutuk roh nenek moyang kami patahkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus turun atas Papua. Seluruh pulau ini, dari barat ke timur, dari utara ke selatan, seluruh pulau ini dipulihkan Tuhan dengan kuasa Tuhan. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Ini waktu Tuhan untuk kami berubah. Ini waktu Tuhan untuk kami menjadi suami yang baik. Ini waktu Tuhan untuk kami menjadi istri yang luar biasa. Ini waktu Tuhan untuk menjadi kami pejabat-pejabat yang bermental pahlawan untuk memulihkan negeri ini bagi kemuliaan Tuhan. Ini waktu Tuhan untuk Papua kembali bersatu, saling menghargai, saling mencintai, dan penuh dengan kasih kemurahan Tuhan. Ini waktu Tuhan, ini waktu Tuhan, ini waktu Tuhan, ini waktu Tuhan. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Karena jika Roh Allah di dalam diri kami, kalau Roh Kudus turun, kami akan menerima kuasa. Kuasa untuk menjadi saksi, kuasa untuk merebut kemenangan, kuasa untuk berjalan mujizat, kuasa untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Lihat hati yang terbuka. Satu persatu Tuhan Bapa. Setiap saya angkat tangan, ulangi doa saya, katakan Tuhan Yesus. Dengan suara keras katakan Tuhan Yesus. Dengan suara keras bersama-sama katakan Tuhan Yesus. Aku anakmu. Aku percaya. Ini waktu Tuhan. Waktu pemulihan. Waktu kemenangan. Waktu kebangkitan. Waktu mujizat. Baik bagi hidupku. Baik bagi keluargaku. Baik bagi segala usahaku. Maupun bagi tanah Papua ini. Di dalam nama Yesus. Bersihkan hatiku, sucikan hidupku, kuatkan imanku, beri keberanian bagi aku untuk melangkah dalam janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya beri waktu
2 menit ini siap berdoa. Gak perlu kiri kananmu dengar, cukup engkau dengan Yesus. Jadikan hari ini hari di mana engkau mengaku semuanya kepada Tuhan. Apa yang paling mengikat dan membelenggu hidupmu hari ini lepaskan. Kalau Daud dibebaskan dari cengkraman musuh, saya percaya engkau juga akan dibebaskan dari cengkraman musuh. Gereja-gereja dijadikan satu, gereja-gereja bangkit dalam kasih, dalam damai. Orang-orang muda bersatu dan orang-orang muda hidup dalam kesucian kebenaran. Rumah tangga dipulihkan dalam nama Yesus. Pejabat-pejabat diberikan hati seorang pahlawan yang menjadi penyelamat bangsa untuk berbuat sesuatu yang baik buat tanah ini. Polisi dan tentaranya diberikan hati yang bersih, hati yang murni, berbuat hal yang baik buat bangsa negara ini dan berbuat yang baik buat tanah Papua. Tanah Papua dijaga dari segala upaya adu domba. Oh, tanah Papua dijaga dari segala perusuh-perusuh yang mau kacaukan. Tanah Papua dijaga dari segala kekerasan kejahatan yang membuat darah tertumpah, peluru berdesing di pulau ini. Dalam nama Yesus kami patah segala kejahatan atas pulau ini. Dan kami ucapkan damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera di tanah Papua. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami kenal, kami panggil di dalam nama Yesus. Allah yang memulihkan kami. Terima kasih Bapa. Kita berkata disampaikannya firman dan disembuhkan yang sakit. Karena itu kesembuhan lahan mutlak kami, saudara percaya. Setiap saya sakit, Alkitab bilang begini, tanda-tanda ini namanya orang percaya bahwa mereka tumpang tangan buat yang sakit dan saya akan disembuhkan. Jika kau sakit dan kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan dengan iman, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Angkat tangan kirimu ke atas sebagai tanda kau berkata percaya berharap sepenuhnya pada Tuhan. Ingat, Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Alkitab berkata aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Saya tidak tahu doktrin gereja. Ada doktrin gereja yang percaya kesembuhan ilahi, ada doktrin gereja yang tidak percaya kesembuhan ilahi. Tapi yang saya tahu Yesus adalah Tuhan yang tidak berubah dulu kemarin hari ini sampai selama-lamanya. Yang pasti dia adalah Tuhan yang mendengar doa. Kalau dia dengar doa, salah satu doa kita, Tuhan sembuhkan saya dari sakit saya. Salahkah saya berdoa untuk kesembuhan? Salahkah kalau saya sakit saya minta Tuhan menyembuhkan saya? Haruskah kalau saya sakit saya hanya bisa pergi ke dokter karena gereja tidak percaya bahwa masih ada mujizat kesembuhan? Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, firman-Mu yang aneh. Firman-Mu berkata aku Tuhan yang menyembuhkan. Firman-Mu berkata disampaikan yang firman dan disembuhkan yang sakit. Firman-Mu berkata orang percaya tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan dengan iman. Kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami tidak peduli dengan doktrin dan omongan pendeta. Kami hanya pegang firman Tuhan. Firman Tuhan katakan orang percaya tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit disembuhkan. Firman Tuhan berkata sesuai dengan iman kami jadi pada kami. Karena dengan iman kami letakkan tangan kanan kami pada bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak segala penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak segala virus, bakteri, kuman, infeksi, serangan-serangan setan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Setan keluar, sakit penyakit keluar di dalam nama Yesus. Tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan keluar. Kuasa kesembuhan mengalir, kuasa kesembuhan mengalir, kuasa kesembuhan mengalir. Saudara mulai imani kesembuhanmu. Segala gangguan sakit kepala, migrain, sakit pada saraf, aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Gangguan pada mata, kebutaan, katarak, keluar dalam nama Yesus. Gangguan pada hidung, sinusitis, sembuh dalam nama Yesus. Gangguan pada telinga, infeksi pada telinga, pendengaran yang tidak jelas, suara mendesing, mendenging dalam telinga, sembuh dalam nama Yesus. Gagal bicara, gangguan mulut, gusi, gigi, aku perintahkan dalam nama Yesus bebas, kuasa kesembuhan mengalir. Segala gangguan COVID, segala gangguan tenggorokan, radang pada tenggorokan, aku perintahkan bebas dalam nama Yesus. Jantung, paru-paru, mah, liver, ginjal sembuh dalam nama Yesus. Normal oleh kuasa Tuhan. Darah rendah, darah tinggi normal. Sakit lambung sembuh dalam nama Yesus. Infeksi sembuh dalam nama Yesus. Pendarahan berhenti dalam nama Yesus.
cancer, tumor, aku perintahkan keluar, aku kutuk sampai ke akarnya. Tanaman yang tidak ditanam Bapa di sorga akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Cabut segala cancer, tumor, stroke, sembuh dalam nama Yesus. Gangguan persendian otot-otot, urat-urat, sembuh dalam nama Yesus. Wow, kuasa kesembuhan Tuhan sedang mengalir, kuasa kesembuhan Tuhan sedang mengalir. Terima dengan iman, terima dengan iman, terima dengan iman. Sesak napas, TBC, aku perintahkan keluar dalam nama Yesus, sembuh. Gangguan sakit kulit, peradangan, sembuh dalam nama Yesus. Sakit akibat kecelakaan, sembuh dalam nama Yesus. Luka-luka bekas operasi, bebas dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan sedang bekerja, kuasa kesembuhan sedang bekerja. Imani, 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 imani. Karena sesuai dengan imanmu, jadi padamu. Iblis akan berbisik, kau tidak akan sembuh. Tapi tolak iblis dan berkata, oleh bilur Yesus aku sudah sembuh, oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Karena Yesus tidak pernah berubah, dulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya, sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mulai iman, mulai iman, mulai iman. Ini yang saya mau sudah buat. Lakukan apa yang tadinya sudah tidak bisa lakukan. Kalau tadinya tangan sudah tidak bisa diangkat, mulai diangkat. Kalau pinggang sudah tidak bisa digerakkan, mulai gerakkan. Kalau tadinya ada pembengkakan, benjolan di mana, mulai pegang benjolan pembengkakan saudara. Kalau kepala sudah sakit, mulai digerakkan, mulai digerakkan. Iya, iya, iya. Semua saudara lakukan apa yang tadinya sudah tidak bisa buat. Kalau kaki sudah tidak bisa diangkat, mulai angkat. Kalau mata sudah salah satu tidak bisa lihat, tutup yang bisa lihat. Haleluya, haleluya. Amin. Semua bergerak, semua bergerak. Gerakan tubuh saudara, rasakan kuasa kesembuhan sedang menyembuhkan saudara. Amin, amin. Siapa yang percaya Tuhan sedang menjamah saudara? Siapa yang percaya? Oh, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, saya sudah sembuh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, nyala-nyala menyala. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, saya sudah sembuh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Tuhan Yesus siapa yang melawan? Dalam nama Tuhan Yesus saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Sama-sama bilang, oleh bilur Yesus saya sembuh. Oleh bilur Yesus saya sembuh. Amin. 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 Sudah dicoba. Sudah. Yang kepalanya sakit, yang matanya mungkin kabur, yang tangannya nggak bisa diangkat, yang punggungnya sakit, ya kan? Sudah dites. Setelah sudah tes, siapa yang merasa betul dia sudah disembuhkan Tuhan? Lambaikan tangan. No, semua tangan turun. No, bukan dengan iman, tapi betul-betul setelah sudah tes, saudara rasa betul sudah sembuh. Tolong angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, semua yang angkat tangan yang sudah sembuh dan bisa dibuktikan, cepat maju ke depan sekarang. Cepat, kita gak punya banyak waktu. Yang sudah sembuh tadi, cepat ke depan. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh karena jatuh pada saya bebas. Haleluya. Sudah bebas. Saya bebas oleh karena
sedang harus hati-hati. Jadi tetap yang ada di depan jangan terlalu dekat, tetap jaga jarak. Kalau kasih mic satu ke paling kanan, kita mau dengar kesaksian, yang mau duduk boleh duduk. Kasih mic salah satu. Bapak sakit apa? Bapak sakit apa? Saya sakit tegang kepala. Sudah berapa lama? 2 hari. 2 hari terakhir. Ya. Memang sering datang dan pergi atau memang baru Kalau saya suka kita ketawa sering tegang. Nah, sudah berapa lama ini yang terakhir ini datang? 2 hari. Baru 2 hari. Tapi yang sebelumnya sering datang pergi berapa lama? Sudah dari muda kah? Dari 10 tahun lalu? Tidak. Baru saja. Baru saja. Setelah didoakan hari ini apa yang terjadi? Hilang. Kepalanya masih ada, cuma tegangnya hilang. Ya, kepalanya masih ada. Oh, Masih ada. cuma di tegangnya. Coba digerakkan. Apa yang digerakkan? Coba digerakkan. Tidak tegak lagi. Ya. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Allah yang hidup. Tuhan Yesus Kristus berikan kemuliaan yang mereka. Oh, sakit apa kok? Sakit lutut. Hah? Lutut. Sudah berapa lama sakit lutut? 1 bulan. 1 bulan sakit lutut. Iya. Kenapa? Jatuh ke apa? Tidak, dia tidak tahu kenapa, tapi saat lutut sakit selama 1 bulan, berarti tidak bisa main bola, lompat-lompat pun tidak bisa. Setelah doakan apa yang terjadi? Sudah sembuh. Coba sekarang kalau lompat-lompat begitu. Coba lompat-lompat. Tidak sama lagi. Tuhan Yesus Kristus berikan kemuliaan yang mereka. Tuhan. Saya di belakang, gara-gara kemarin itu tidak. So berapa lama sakit di belakang? 1 tahunan. Sudah sembuh-sembuh. Sudah ke dokter. Sudah konsultasi ke dokter, tapi tidak sembuh juga. Setelah doakan apa yang terjadi? Sudah sembuh total. Sekarang bisa gerak-gerak. Coba kau turun ke bawah. Lalu kau naik lagi. Kau naik ke bawah. Kau naik lagi. Kau putar kiri. Kau putar kanan. Setelah yang satu lagi. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus Kristus berikan kemuliaan yang mereka. Mana kita? Tulang belakang. Tulang belakang sudah lama. Sudah 1 tahun. 1 tahun saya tulang belakang. Kenapa kau jatuh kan? Ya. Jadi sementara Oh, kau pembalap. saya aktif. Oh, kau aktif tapi suka balap-balap begitu ya? Nah, setelah didoakan apa yang terjadi sekarang? Ya, sembuh. Kau kena itu setelah mana lagi yang sering terasa? Rasain lagi. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus Kristus berikan kemuliaan. Jadi juara, itu sudah sembuh. Kau sakit apa? Hah? Tulang belakang. Kau sakit tulang belakang juga? Kenapa kau taruh tiang juga? Atau kau yang dari tiangnya waktu itu? Saya dari jatuh dari pohon. Dari alas pohon. Tidak itu. Oh dari SD kau sudah naik pohon? Luar biasa. Sampai sekarang masih naik pohon? Kau kadang-kadang tidur di pohon juga? Oh, haleluya. Setelah didoakan bagaimana kau tulang belakang itu? Tulang belakang kadang dulu lama sakit, tapi sekarang Ah, coba kau pegang begitu. Kau pegang. Lama, pegang. Sudah? Terus tegak dulu. Rasanya lagi. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus Kristus berikan kemuliaan yang mereka. Kau sakit apa? Kau sakit apa Tuhan? Ah, kau sakit apa? Saya sakit kepala sudah 1 tahun. Sudah Sumpah tahu. itu Kau ada minum obat apa? Ya, Kau ada minum obat sakit kepala? tidak. Tuhan sembuhkan saya. Oh memang berarti kalau tanggal-tanggal begini suka sakit kepala. Ya, Coba kau gerakan kepala. Rasanya lagi. tidak sakit. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus Kristus berikan kemuliaan yang mereka. Bapak sakit apa Bapak? darah naik. Oh darah naik. Darah naik untuk berhenti. Darah kalau naik tidak bisa berhenti. Iya. Oh naik sampai atas. Rambut sampai habis ya. Iya. So berapa lama itu? Sudah 2 bulan. Memang sakit di kepala. Setelah doakan apa yang terjadi? Saya doa. Coba gerakan begini. Putar-putar begitu. Rasain lagi. Bapak rasa lebih mudah sekarang. Karena Tuhan Yesus sayang Bapak. Siapa yang sembuhkan Bapak? Tuhan Yesus Kristus berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Masih saya apa? Masih saya apa? Puji nama Tuhan. Shalom. Ya, ini saya apa? Terima kasih. Yuk, masih saya apa? Untuk kesempatan, terima kasih. Yuk, masih saya apa? Saya sakit. Saya punya tangan kiri ini ada mama ada yang dorong saya dengan motor patah. Tangan tulang gue ini sudah patah. Sudah patah. Sudah patah waktu itu bulan 3.
Mari kembali. Barusan ke dokter semua. Dokter sedang keluar dengan COVID. Yuk, jadi tahun ini masih dengan saya boleh. Dengan saya boleh. Bulan ini. Ya, Bapak. Jadi tahun ini kejadiannya. Tahun ini kejadiannya tangan saya sembuh sendiri, sambung sendiri. Sekarang apa yang masih rasa? Sudah sembuh, Bapak. Sehat sama sekali. Sehat. Siapa yang menyembuhkan? Bapak di surga. Tuhan Yesus Kristus berikan tepuk tangan yang meriah. Di nama Tuhan, saya membukakan foto sudah 2 bulan melakukan foto. Ini tidak bisa dikasih ke belakang. Oh, tangan kanan tidak bisa kasih belakang. Tidak bisa dikasih ke belakang. Setelah didoakan Karena menjadi. tadi ketika ini dijawabkan tidak bisa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat saya yang menyembuhkan itu. Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Masih apa? Oh, kenapa lutut? Sudah berapa lama? 3 tahun. Setelah didoakan apa yang terjadi sekarang? Lututnya sudah sembuh. Lututnya masih ada, cuma sakitnya yang hilang. Hah? Lututnya masih ada toh? Atau lututnya hilang? Oh, lutut masih ada. Lutut masih ada. Hanya dari sakit yang sudah hilang. Coba macam begini, lompat-lompat begini. Setelah sakit lagi, siapa yang menyembuhkan macam? Tuhan Yesus Kristus berikan tepuk tangan yang banyak. Macam sakit apa? Halo, macam sakit apa? Saya sakit sudah lama. Sakit apa? Saya macam ada sakit ini goyang terus kayak ini. Jadi orang ini lihat saya itu biasa-biasa, tapi saya itu setiap kali saya kalau sudah masuk dalam doa puasa itu biasa serang yang selalu datang menyerang saya. Setelah didoakan malam ini apa yang terjadi? Peter. Sapu HP sudah ambil. Sapu HP sudah ambil. Datang ke sini mau berdoa. Saya juga terlalu sibuk dengan saya punya cucu anak-anak. Sekarang setelah didoakan apa yang terjadi? Saya di luar sana, jadi saya tolong doakan saya. Siap. Tuhan Yesus berkati dalam nama Yesus. Haleluya. Juga cucu dalam nama Yesus. Yang tepuk tangan yang meriah. Ya. Kasih sebelah. Bapak sakit apa? Saya pernah dipukul 2006. Dari itu kepala sampai di kaki sudah tidak bisa berfungsi kembali. Nah itu apa yang pukul? Gila, orang mau. Orang mau. Orang dari tangan orang. Coba lihat ada di sini nggak ada? Ada saya punya pemimpin sendiri bapak lupa sendiri. Setelah didoakan hari ini apa yang terjadi? Tuhan berkati saya dari kepala sampai dengan kaki. Bapak saya nasar. Saya bisa berbicara sambil melayani dan beritakan firman. Dan sama dua orang selalu berhasil karena saya selalu bergaul dengan Juru Selamat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena saya terganggu pemikiran saya, tapi Tuhan lah yang memberikan dan mengembalikan pemikiran saya. Sekarang jadi lebih